Jadi judul daripada tema yang akan dibawakan malam ini adalah He makes it better. Jadi Tuhan selalu membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Uh, Kadang-kadang pada saat kita mengalami suatu pergumulan yang berat, kita itu sulit menyadari bahwa Tuhan selalu ada beserta kita. Jadi kalau pada saat kita sukacita, kalau kita senang, kita tuh merasa, wah Tuhan dekat sama kita, Tuhan memberkati kita. Tapi pada saat kita mengalami suatu pergumulan yang berat, kita melihat Tuhan itu kok jauh daripada kita ya. Terus dia, eh, apakah dia memperhatikan saya? Apakah dia memperhatikan kita? Apakah dia eh, mendengar doa-doa kita? Dan ia eh, juga menunggu sebenarnya saat-saat yang tepat untuk menyingkapkan kepada kita mukjizat-mukjizatnya yang luar biasa. Bahkan seringkali ia memberi kita lebih daripada apa yang kita minta. Untuk mengawali renungan ini, saya ingin membagikan suatu kisah dari sepasang suami istri Katolik di Amerika, yang berjuang menghadapi kondisi yang sulit dan selalu berjalan bersama Tuhan. Bagaimana suami istri ini membangun suatu usaha yang sederhana, yang dapat menghasilkan hasil yang sangat luar biasa bila Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ilustrasi ini berjudul Air Es Gratis. Dulu guru saya pernah menceritakan kisah ini bagi saya yang memotivasi, yaitu air es gratis dari Ted dan Dorothy Hasted. Ya, di tahun 31 sebenarnya, ini udah cukup lama, orangnya juga sudah tua. Ada seorang bernama Ted, dia suaminya, seorang apoteker, dan juga istrinya bernama Dorothy, seorang mantan guru. Mereka membeli sebuah apotek kecil di sebuah kota bernama Wall di South Dakota, Amerika, yang penduduknya itu cuma 300-an itu satu kota, 326. Jadi penduduknya itu bayangin, itu kayak di komplek kita doang, itu penduduk satu kota, Wall di South Dakota. Nah, pada saat itu penduduk cuma sekota, 300 itu dia bangun sebuah apotek kecil. Usaha, padahal orang kan nggak tentu sakit terus ya. Jadi yang datang ke apotek itu ya pasti sepi lah. Jualan orang sakit, orangnya cuma 300-an. Ya. Nah, tujuan mereka waktu itu sangat simpel. Dia bilang, mereka mau menetap sebuah kota kecil yang dekat dengan sebuah gereja Katolik. Sehingga mereka bisa mengikuti misa harian di gereja tersebut setiap hari. Ya. Dan tahun 31, waktu itu bukanlah sebenarnya tahun yang baik untuk memulai sebuah usaha komersial. Karena kalau kita tahu bahwa tahun 31 itu terjadi depresi besar. Ya, jadi lagi krismon besar-besaran, orang pada bangkrut, terus mereka mulai usaha. Bangun apotek di tempat yang penduduknya cuma 300 orang. Dan aspek lain daripada kota ini, Wall, South Dakota ini juga sebenarnya memberikan rasa cemas bagi banyak orang untuk bisa memberanikan diri membangun sebuah usaha ataupun tinggal di situ. Selain jumlah penduduk yang sedikit, pengunjung yang datang ke kota Wall ini juga itu hanya adalah pengunjung yang kebetulan lewat, karena kota ini nggak kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Bukan kota turis, bukan kota apa-apa. Ini kota mati. Kota yang nggak bisa kemana-mana, di ujung. Ya. Jadi, udah kondisinya seperti itu, mereka bilang, udah nggak apa-apa, kita bangun aja apotek tersebut. Nah, seperti kita ketahui, kondisi seperti itu untuk memulai suatu usaha, itu sangat nggak mungkin untuk bisa maju usaha tersebut. Sehingga apotek tersebut selalu sepi pengunjungnya. Kotanya sunyi, apoteknya sepi. Dan selama 5 tahun, itu mereka hampir tidak pernah ada yang datang paling 1 orang, 1 hari.
itu pun membeli obat kecil ya ke apotek mereka. Dan melihat hal ini setiap hari, Ted sama Dorothy ini, dia bilang, gak apa-apa, yang penting kita bisa berusaha untuk membantu orang. Dia bilang, orang yang kita temuin, kita coba bantu deh. Kita berbuat sosial aja, bukan untuk cari sesuatu yang besar, ya. Bukan sesuatu yang menguntungkan. Yang penting setiap orang kita coba bantu. Dia bilang. Dan pada saat dia bilang, kita perhatikan aja kebutuhan orang-orang di sekitar itu apa. Dan kota ini pada saat orang ini kan di dekat gurun, sebenarnya kota yang panas sekali, di dekat gurun ya. Jadi kalau pengunjung yang datang itu, mereka suka dibilang, aduh ini kota udah gersang, panas lah gitu ya bilang. Ya. Jadi mereka udah nggak tertarik sekali untuk berhenti di kota itu. Ya. Kemudian pada saat dia sudah 5 tahun, dia bilang, aduh kayaknya usaha apotek kita nggak berkembang-berkembang. Sekarang kita udah punya 2 anak. Tadinya suami istri berdua aja. Sekarang udah plus tambah lagi 2 anak. Keperluan mereka besar. Dan pada saat itu mereka berdoa dan berusaha meminta, berdoa kepada Tuhan, berusaha meminta jalan agar usahanya bisa bertahan, berjalan dengan baik. Tapi mereka bingung, bagaimana caranya? Bagaimana mungkin di sebuah kota yang sunyi, penduduknya sedikit, tapi minta usaha yang berkembang. Nah, pada suatu hari yang panas, tiba-tiba ada gagasan dari sang istri. Dia bilang, dia lihat orang datang kepanasan, dia bilang, kita bantu yuk, dia minta suami, kita bantu yuk. Kita sediakan air es, dia bilang. Air es, supaya orang itu bisa minum, menghilangkan rasa haus. Ya. Dan ternyata, dia bilang, air es ini makin lama, orang jadi ngomongin, kalau jalan ke situ, kamu mampir aja di situ ada air es, dia bilang, gratis, nggak bayar. Dia bilang. Jadi kalau kamu kepanasan, kamu mampir aja. Nah, pada akhirnya ini berkembang. Dia bangun iklan di jalan tol menuju kota itu. Dia bilang, segelas air es di Wall Drugstore. Kota drugstore itu adalah apotek. Apotek di kota Wall. Air es gratis. Iklannya begitu. Ya. Dan mereka pasang di beberapa petunjuk-petunjuk jalan di jalan tersebut. Dan kemudian ternyata iklan yang dipasang itu betul-betul menjadi suatu kebutuhan daripada orang-orang yang melintas di jalan tersebut. Dan orang tersebut sekarang sengaja keluar ke kota Wall tersebut untuk mampir, untuk minum air gratis tersebut. Dan pastinya kalau kita berhenti dua soto itu, kalau dikasih gratis, masa sih kita langsung pergi? Ya, biasanya kita kan agak enak sedikit kita beli apanya kayak permennya kayak permen untuk batuknya kayak apanya kayak. Nah, hari demi hari mereka lalui dan ternyata usaha mereka makin lama makin ramai dan bahkan mereka memasang tanda itu makin lama makin banyak di jalan tol tersebut. Air bukan mereka yang pasang lagi, kadang-kadang orang lain yang pasangin buat mereka. Dan bahkan tidak jarang ada orang yang memasangkan iklan air es di Wall Drugstore ini sampai di piramid. Orang kalau di tol tuh dia bilang 1 kilometer lagi kamu mencapai kota Wall Drugstore, mencapai kota. Dia pasang iklan tersebut itu di piramid, dia tulis ya. Dia bilang 10.000 mil dari sini akan mencapai Wall Drugstore. Anda akan mendapatkan air es gratis. Usaha mereka berkembang begitu luar biasa. Hanya karena sebuah ide yang sederhana, yaitu memberikan air es gratis. Dan saat ini, hari ini, toko kecil tersebut di kota yang antah berantah tersebut, itu dipenuhi sekitar 20.000 orang pengunjung setiap hari. Tadinya 300
penduduk satu kota. Sekarang 20.000 orang setiap harinya berjejalan di toko mereka yang mereka bangun menjadi besar sekarang. Kita melihat bahwa pada saat mereka sebenarnya sesuatu sederhana sekali. Tetapi kalau Tuhan mau pakai ide sederhana tersebut, Tuhan bisa pakai menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau teman-teman search di Google, ya, Wall Drugstore, teman-teman akan lihat sesuatu yang sederhana itu menjadi sesuatu yang luar biasa besar. Inti daripada cerita singkat ini sebenarnya bahwa mereka memiliki hati yang baik. Mereka berserah penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja memberikan sesuatu yang lebih baik dan jauh lebih baik daripada apa yang mereka minta. Saat ini saya ingin membaca, kita sama-sama membaca daripada suatu mukjizat Tuhan. Yang pertama, yaitu mukjizat perkawinan di Kana, yang diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Supaya menyikat waktu, saya yang coba bacakan ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 mengenai mukjizat perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di sini, pada mukjizat yang pertama, sebenarnya ada 4. Kalau kita lihat lebih teliti, ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari mukjizat perkawinan di Kana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama adalah Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap permasalahan yang kita hadapi. Jadi dikatakan tadi di ayat 1-3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ada Ibu Yesus di situ. Yesus bersama murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Di sini memang tidak diceritakan bahwa apakah Ibu Yesus ataupun Yesus memiliki keterikatan kekeluargaan terhadap mempelai tersebut. Ya. Jadi pada saat itu pesta masih berlangsung,
orang masih pada berdatangan, tiba-tiba sesuatu yang menjadi daya tarik pesta, jadi membuat meriah suatu pesta, yaitu minuman anggur, itu kehabisan. Ini sama seperti kalau kita ngadain pesta merit, tiba-tiba main course kita habis, baru setengah jalan. Ya. Ini adalah suatu kemaluan besar bagi orang yang mengadakan pesta. Tetapi dikatakan bahwa pada saat Ibu Yesus melihat itu, Ibu Yesus tidak tinggal diam. Maria peduli terhadap mempelai itu. Maria tidak mau mempelai tersebut malu di hadapan tamu-tamu. Dan pada saat Maria mau menolong itu, dia tahu kepada siapa yang akan dia minta tolong. Dan dia berkata kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Walaupun jawaban daripada Yesus sesuatu yang bukan sesuatu yang enak didengar, ya, tetapi Yesus peduli juga terhadap kebahagiaan daripada pengantin yang menikah tersebut. Sehingga Yesus tergerak untuk menolong orang tersebut. Nah, mungkin saat ini kita merasa Tuhan tidak, kayaknya masalah saya kecil mungkin bagi Tuhan. Ini masalah bukan sesuatu yang masalah besar. Kayaknya saya nggak mau ganggu Tuhan juga. Mungkin Tuhan juga nggak terlalu memperhatikan masalah saya ini, pergumulan saya ini. Tetapi sebenarnya harus kita ketahui ya Pak, bahwa Tuhan selalu peduli dan Ia selalu mau mengerti setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kita, sama seperti Tuhan. Walaupun belum waktunya, Ia tetap mau membantu orang, mempelai laki-laki dan juga mempelai wanita tersebut agar mereka tidak malu di hadapan tamu. Dan Tuhan pun begitu juga kepada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan anaknya atau membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Jadi poin yang pertama yang bisa kita pelajari dari musibah perkawinan di Kana adalah sebenarnya Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap permasalahan yang kita hadapi. Poin kedua yang bisa kita petik daripada cerita musibah perkawinan di Kana ini adalah Tuhan selalu menunggu waktu yang tepat. Di ayat 4 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Jawaban Yesus yang mengatakan saatku belum tiba, ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus bertindak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkannya. Bukan orang lain ataupun bahkan ibunya sendiri yang menetapkan waktu ini. Tetapi adalah waktu yang ditetapkan baginya. Bahkan Ibu Yesus sendiri pun sebenarnya tidak dapat mendorong Yesus melakukan sesuatu seturut dengan kehendak manusia, kecuali bila Allah yang berkehendak. Maka kata saat tersebut dapat juga diartikan sebagai misteri iman yang perlu mendapatkan penggenapan. Saatnya akan tiba dan waktunya selalu tepat. Terkadang kita seakan dalam tanda kutip memaksa Tuhan untuk menggenapi permintaan kita sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan sendiri. Jadi waktu kita sudah pasti bukan waktu Tuhan. Dan kadang kita tidak sabar untuk menanti kapan waktu Tuhan bekerja. Poin yang pertama, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Yang kedua adalah Tuhan selalu menunggu waktu yang tepat. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah Tuhan dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat kita duga dan bekerja tanpa kita sadar. Di ayat ke-7 sampai ke-9 dikatakan begitu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang ciduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta.
Lalu mereka pun membawa, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang pencetuk air itu mengetahui. Ada beberapa orang Katolik yang berpikir bahwa mukjizat hanya terjadi pada saat Yesus berkarya di bumi. Sehingga kita ketika berbicara tentang karya Yesus atau mukjizat Yesus, kita hanya berfokus pada cerita kehidupan yang jalannya 2000 tahun yang lalu. Padahal kenyataannya, Yesus berkarya hingga saat ini. Walaupun Yesus saat ini tidak berada di dalam secara fisik di dunia, tetapi karyanya, mukjizatnya tetap terjadi hingga saat ini. Dan ia tetap melakukan hal-hal yang tidak akan kita duga dalam kehidupan kita masing-masing. Saya ingin menceritakan sedikit suatu kesaksian dari anak saya. Anak saya ketika berumur, mungkin ada beberapa yang sudah mendengar kisah ini. Anak saya yang kita waktu itu masih kecil, waktu itu dia berumur 5 tahun, dia masuk sekolah TK. Nah, pada saat dia sekolah TK, pulang sekolah, dia tiba-tiba kita lihat, kakinya biru. Aduh, bandel banget nih anak, pasti lari-lari, dia jatuh kemana ya, biru. Besoknya, dia pergi sekolah lagi, birunya pindah ke sebelah kiri. Biru lagi. Saya bilang, ini apa sih, jatuh di mana ini anak ya? Dan ternyata biru-birunya itu berpindah-pindah terus tiap hari. Kiri kanan, atas bawah segala macam di kakinya sering mengalami suatu kayak auce, kayak kebiru-biruan ya, kayak kita jatuh dari itu. Melihat hal tersebut, saudara saya mengatakan bahwa kayaknya harus diperiksa ke dokter. Periksa ke dokter. Pada saat kita periksa waktu itu, kita ke dokter di Padedang Lampung. Dokter ini menyarankan coba langsung tes darah, tes darah. Dan pada saat kita sudah selesai tes darah, kemudian hasilnya sudah keluar, kita datang lagi ke dokter tersebut. Dokter itu berkata, Bapak, melalui hasil tes yang kami lakukan, anak Bapak menderita penyakit von Willebrand disease. Jadi saya ulang ya, bahasa yang agak susah. Von Willebrand disease, kayak bahasa Belanda. Ya, penemunya adalah von Willebrand. Von Willebrand disease ini apa sih sebenarnya? Ini sejenis hemofilia yang nggak ada obatnya. Jadi pada saat dia luka, dia sakit, dia akan keluar darah, susah ngerem, susah berhenti. Jadi darahnya akan keluar terus. Dan biasanya dokter menyarankan untuk anak-anak yang hemofilia, orang-orang penderita hemofilia ini, khususnya yang von Willebrand disease ini, itu menggunakan gelang khusus. Karena pada saat mereka terjadi kecelakaan, dokter harus langsung mengetahui bahwa anak ini adalah memiliki penyakit von Willebrand disease. Sehingga penanganannya khusus. Tetapi permasalahannya adalah situasi ini menjadi lebih rumit bagi seorang anak wanita. Karena nanti anak wanita ini akan mengalami haid. Dan dokter mengatakan kepada kami bahwa pada saat terjadi haid, haidnya bisa sangat banyak dan bisa kekurangan darah. Jadi pas dengar begitu, tadinya kami lihat anak kami yang berumur 5 tahun, yang masih ceria begitu, kok tiba-tiba sakitnya berat banget. Ya. Dan nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya, hanya bisa pencegahan supaya dia tidak terluka. Dan pakai gelang itu. Jadi kalaupun terluka, dia masih bisa langsung ditindak sesuai dengan prosedur yang benar. Nggak ada obat ya. Nah, pada saat kami mendapatkan informasi ataupun diagnosa dari dokter, gitu, sebuah penyakit yang tidak ada obatnya, hati kami langsung sebagai orang tua, aduh,
kok kami diberikan pencobaan seperti ini? Kok kami harus menjalani seperti ini? Waktu itu saya sudah bergabung di Immanuel ya. Kok kita dekat sama Tuhan bukan dijauhkan daripada pencobaan, tapi diberikan pencobaan model kayak begini. Ini, ini anak istilahnya masih polos gitu loh. Kenapa dia yang harus dicobai gitu? Seperti itu. Nah, kami terus kayak, Tuhan kau kayaknya jauh ya daripada kita kali ya. Nggak memperhatikan kita kali ya. Tuhan mungkin nggak melihat bahwa kita berusaha untuk coba dekat kepada Tuhan kali. Jadi hal-hal seperti itulah yang terus berputar di kepala. Dan pada saat itu terjadi, karena nggak ada obat ya, kami tidak bisa melakukan apa-apa selain berserah pada Tuhan. Kami katakan, Tuhan, Engkau yang menciptakan, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Mungkin sedikit flashback pada saat anak pertama kami dilahirkan. Istri saya menderita penyakit yang kaki yang membesar, itu darahnya tinggi, saya lupa apa ya, preeklamsia. Sehingga mengharuskan dia untuk memakan obat pencair darah. Kemungkinan obat tersebutlah yang membuat penyakit tersebut. Kemungkinan ya. Sehingga darahnya sangat encer dan susah untuk bisa disembuhkan. Pada saat itu kami hanya berserah kepada Tuhan dan kami berdoa berpuasa 40 hari. Dan pada saat berdoa berpuasa, kami tidak melakukan cek apapun terhadap anak kami. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi kami jaga dia, hati-hati, jangan sampai dia terluka. Tetapi setelah doa puasa tersebut, kemudian terjadi hal-hal yang membuat kami agak terkejut. Tadinya tuh kan tiap pulang sekolah biru pindah-pindah atas bawah kaki. Pokoknya kakinya biru-biru terus. Sekarang biru-birunya makin sedikit. Ya, wah, puji Tuhan, saya bilang. Biru-birunya makin sedikit. Dan lama-lama biru-birunya hilang. Nggak ada sama sekali biru-birunya. Sampai sekarang kami tidak cek anak kami apakah sudah tidak ada penyakit von Willebrand disease ini atau masih ada. Kami tidak cek. Tetapi kami lihat saat ini anak saya yang pertama sudah remaja, dia sudah datang bulannya normal. Jadi tidak ada sedikit pun kesan bahwa dia menderita von Willebrand disease. Kita melihat bahwa Tuhan, mukjizat Tuhan, walaupun Tuhan tidak ada saat ini di dunia, tetapi mukjizatnya tetap terjadi di dunia ini. Terutama bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi ingat yang tadi poin 1 dan poin 2 adalah pertama, Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap permasalahan yang kita hadapi. Dan yang kedua, Tuhan menunggu waktu yang tepat. Kapan Ia akan bertindak. Dan yang ketiga, Tuhan melakukan hal yang tidak kita duga dan bekerja dengan caranya sendiri tanpa kita sadari. Poin keempat daripada perikop tersebut adalah Tuhan membuat semuanya menjadi lebih baik. Dikatakan ayat ke-9b dan 10 dikatakan seperti ini. Ia, dalam hal ini pemimpin pesta, memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik dikeluarkan. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Orang yang tadinya
siap-siap untuk menerima malu di hadapan semua tamu-tamu. Ternyata bukan hanya ia tidak menjadi malu, tetapi Tuhan membuatnya menjadi lebih baik. Ia bahkan mendapatkan pujian. Engkau menyimpan sesuatunya yang baik di belakang. Padahal di depan orang udah bilang, anggur kamu enak. Tapi kamu simpan yang paling baik itu di belakang. Dan pada saat kita menghadapi masalah yang tidak terduga, yang dibutuhkan adalah sebenarnya penyerahan total dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan saat masalah, goncangan, disitulah sebenarnya pada saat kita berserah penuh, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, membuat mukjizat di dalam kehidupan kita. Dia merubah sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi oke, dan kemudian menjadi lebih baik. Air biasa, Tuhan ubah menjadi anggur yang menjadi anggur yang terbaik, bukan hanya anggur ya, tapi anggur yang terbaik. Ia juga sanggup untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika kita hadirkan Yesus di dalam hidup kita, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu tadi yang rasanya permasalahan itu begitu besar, begitu luar biasa menekan kita, menjadi sesuatu yang baik seturut dengan kehendaknya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semuanya untuk bisa merenungkan firman Tuhan yang kita terima saat ini. Bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap permasalahan yang kita hadapi. Dia selalu mendampingi kita. Dalam setiap pergumulan kita, Dia menunggu waktu yang tepat untuk menggenapi janji. Dan seringkali, Ia melakukannya tanpa kita sadari, tanpa kita duga, tanpa kita ketahui. Dan Ia menjadikan sesuatu itu lebih indah daripada apa yang kita harapkan. Saat ini, bagi teman-teman yang sedang mengalami permasalahan yang berjalan berat, saya ingin membagikan ini untuk menguatkan, carilah kehendak Tuhan atas diri kita, berserah kepada-Nya. Dan pada saat itu, kita akan menjadi saksi Tuhan untuk melihat mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga firman yang singkat ini dapat memberkati saudara-saudari sekalian dan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati.